Hehehe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube-nya Mbak Yu Icik Kiwir. Icik Kiwir Kiwir. Pada kesempatan kali ini Mbak Yu mau mengajak bolo-bolo Mbak Yu untuk wisata religi. Kemana Mbak Yu kali ini? Mbak Yu mau mengajak bolo-bolo ke Masjid Istiqlal. Seperti biasa Mbak Yu dari Depok bareng Kang Mas. Dan ini Mbak Yu naik busway dari halte Rawamangun. Setelah melalui beberapa halte, akhirnya Mbak Yu tiba di Masjid Istiqlal. Ini Mbak Yu keluar posisinya dari halte busway Istiqlal. Tuh kan, menaranya udah kelihatan. Dan ini Mbak Yu masuk melalui pintu VIP. Bukan karena Mbak Yu ini tamu VIP ya, tapi karena Mbak Yu barengan sama salah satu wali murid yang putranya sekolah di Masjid Istiqlal ini. Karena Masjid Istiqlal ini ada sekolahannya ya, atau sekolah Islam. Jadi Mbak Yu bebas masuk dari pintu penjemputan anak-anak sekolah, yaitu tepatnya di pintu masuk VIP yang biasanya untuk lewat para pejabat gitu. Nah, melalui pintu ini ada playground untuk anak-anak, dan sebenarnya pintu untuk umum ini tepatnya di sini nih, nggak jauh kok dari pintu VIP. Nah, dari ujung itu ada orang jalan itu, ini pintu atau jembatan yang mengarah ke Masjid Istiqlal yang khusus untuk umum maksudnya. Tepat di depan Masjid Istiqlal ini ada sungai yang estetik kayak di luar negeri gitu. Jadi kalau sore ini bisa nongki-nongki di sini. Ditambah lagi tempatnya yang asik, bersih, indah ya. Jadi banyak sekali yang di sungai-sungai itu untuk nongkrong-nongkrong di depan-depan masjid ya. Bukan di pelatarannya masjid ya, tapi di depan halamannya kan luas banget tuh. Ya di situ pada duduk-duduk tuh. Ini karena Mbak Yu datangnya siang, jadi ya agak sedikit cetar. Yang duduk-duduk ada sih tadi di video depan tadi ada kan. Untuk bolo-bolo Mbak Yu yang sudah sampai Jakarta, jangan lupa untuk datang ke Masjid Istiqlal atau luangkan waktu khusus untuk mengunjungi Masjid Istiqlal yang sangat istimewa sekali. Nah, untuk cowok-cowok lewatnya di pintu Al-Fatah ini. Jadi khusus untuk cowok sendiri, cewek sendiri, beda pintu ya kalau mau masuk ke masjid. Jasinfo, kalau mau ke Masjid Istiqlal jangan lupa bawa kresek atau tas ya. Nanti bisa untuk naruh sepatu atau sendal Anda, bolo-bolo Mbak Yu. Apa nggak ada penitipan sendal atau sepatu? Ada dong, tapi agak jauh tempatnya dari masjid. Tapi kalau mau nitip juga bisa. Hei, ngomong-ngomong ya, meskipun Mbak Yu sudah lama tinggal di Jakarta sebelum akhirnya pindah ke Depok, Mbak Yu sudah tinggal beberapa tahun di Jakarta tapi belum pernah yang namanya Mbak Yu datang ke Masjid Istiqlal. Dan ini baru pertama kali Mbak Yu pengen tahu yang namanya Masjid Istiqlal. Dan Mbak Yu sangat terpukau, sangat besar sekali dan indah banget. Nah, bolo-bolo Mbak Yu, kita yuk sekarang masuk lewat pintu Al-Qudus untuk cewek ya. Pintu Al-Qudus atau pintu yang diperuntukkan untuk wanita diperuntukkan juga untuk para wisatawan asing maupun wisatawan dalam negeri. Yuk sekarang lihat Mbak Yu beraksi menyapa para wisatawan. Welcome in Istiqlal. Oke. Welcome, madam. Mari. Fine calling. Okay, Bukachi. Man Zhou. Hai. Ni hao. Jadi tuh turis-turis yang datang ke Indonesia melalui lorong ini diarahkan untuk mendapatkan penjelasan mengenai Masjid Istiqlal. Jadi biasanya turis atau WNA, turis mancanegara yang penasaran dengan Masjid Istiqlal selalu ke sini dan mendapatkan penjelasan khusus dari petugas yang sudah disiapkan dari Masjid Istiqlal untuk memberikan panduan atau guide atau memberikan penjelasan mengenai tentang Masjid Istiqlal.
Ngene, iki para wisatawan yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri yang pengen mendapatkan kejelasan atau penjelasan mengenai Masjid Istiqlal dikumpulkan dulu di ruangan ini seperti di video dan mereka akan mendapatkan guide. Bagi yang kurang sopan bajunya atau lekbong kelihatan lengannya atau pakai celana pendek akan dipinjemin baju tuh seperti yang ijo-ijo itu. Baju kayak jubah gitu ataupun sarung. Nanti ada yang pakai sarung dan bahkan banyak turis yang suka pakai sarung seperti ini nih sarung kotak-kotak oranye biru ini. Nah, ya kan? Seperti itu karena dia ke sini pakai celana pendek, nggak sopan dong. Memasuki area masjid pakai celana pendek, makanya dipinjemin atau disiapkan dari Masjid Istiqlal. Nah, di video ini ada salah satu guide yang lagi menerangkan tentang sholat 5 waktu. Jadi umat Islam itu punya kewajiban sholat 5 waktu, begitu. Of the 1 minute, 2 minute, 3 minutes, yeah, no problem. The first different. And the Muslim people for the pray the flexible, many job for walking, you pray for office okay, your market okay, for school okay, area cleaner, interaction for women. Indonesia workplace dari okay, next. Nah, begitulah sang guide menjelaskan mengenai masjid ini perihal tentang pokoknya semua yang bersangkutan dengan Masjid Istiqlal kepada para wisatawan asing. Belum Mbak Yu yang belum mengerti arti dari Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu dalam bahasa Arab adalah Masjid Kemerdekaan, sebuah masjid nasional yang berada di Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia. Masjid Istiqlal menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara dan masjid terbesar ke-6 di dunia. Ini dalam hal kapasitas jemaah ya. Konon katanya Masjid Istiqlal ini dibangun untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Masjid Nasional Indonesia ini diberi nama Istiqlal, kata bahasa Arab untuk kemerdekaan. Masjid ini dibuka untuk umum pada tanggal 22 Februari 1978. Menurut info salah satu sumber yang Mbak Yu temui di Masjid Istiqlal, ini konon katanya nih ya, para wisatawan itu sangat suka sekali dan sangat penasaran sekali akan kemegahan Masjid Istiqlal. Bahkan sang sumber menyebutkan kalau Masjid Istiqlal itu terkenal banget di luar negeri. Nih buktinya kan turis-turis pada terkagum-kagum gitu ya, maksudnya akhirnya foto sana foto sini. Nah ini Mbak Yu videoin dari atas ya, dari lantai atas. Dan untuk di bawah ini atau lantai bawah, lantai utama yang biasa untuk sholat umat muslim, ini tidak diperkenankan turis non muslim masuk ke area sini. Khusus untuk wisatawan atau turis-turis dari mancanegara ini ya, bolehnya di halaman ataupun di bagian luar aja, juga di atas. Kalau ya di bagian inti atau yang untuk biasa untuk ibadah sholat, itu tidak diperkenankan menginjakan kaki di situ. Terlihat jelas kan, ini para wisatawan sangat antusias sekali dan sangat excited banget pokoknya. Tambahan info untuk bolo-bolo Mbak Yu bahwa pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bung Karno. Masjid Istiqlal ini memiliki gaya arsitektur formalisme baru dan internasional dengan dinding dan lantai berlapis marmer dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Masjid Istiqlal ini merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Belum Mbak Yu, nih Mbak Yu sepil ya toiletnya kayak apa nih. Ayo kita masuk. Ini dia toiletnya bisa menampung banyak banget orang ini dah. Dan Mbak Yu sangat salah fokus banget sama tempat wudhunya. Keren, unik dan kayak kincir angin gitu ya modelnya. Toiletnya sangat bersih, nyaman, harum, dan rapi. Ini anak-anak yang sekolah di dekat Masjid Istiqlal ya. Karena di Masjid Istiqlal ini ada sekolahannya seperti yang tadi awal-awal Mbak Yu bilang. Nah sekarang Mbak Yu mau wudhu dulu ya. Karena Mbak Yu mau masuk ke masjid, mau sholat dulu, sholat tahiyatul masjid, dan dilanjut sholat duha. Ayo ikutin Mbak Yu yuk. Setelah Mbak Yu wudhu, Mbak Yu menyusuri lorong dan naik tangga, barulah nyampe di tempat sholat.
Ayo ikutin Mbak Yu ngambil mukena dulu, pilih-pilih mukenanya banyak banget dan ditata dengan rapi ya. Di sini juga ditulisi, diinstruksikan kalau habis pakai mukena dilipat lagi dan ditaruh pada tempatnya rapi seperti semula. Nah, ini Mbak Yu masuk ke masjid sekitar jam 10 pagi. Nah, itu walaupun sudah ada instruksi dilarang tidur di masjid, tetap ya kalau ngantuk delosor juga. Oh iya, boleh-boleh Mbak Yu, ini Mbak Yu sekitar jam 10 pagi ya. Mbak Yu jam 10 pagi masuk masjid untuk menunaikan sholat tahiyatul masjid dan sholat duha. Setelah Mbak Yu sholat duha, lanjut ya mengaji walaupun cuma 2 lembar Mbak Yu sempatkan untuk mengaji. Karena sudah sampai di masjid yang megah ini Mbak Yu jadi semangat. Lagi-lagi meskipun cuma 2 lembar, yang penting kan niatnya ya nggak, daripada nggak sama sekali. Berhubung waktu sholat zuhur masih sekitar 1 jam lagi, jadi Mbak Yu putuskan untuk melihat-lihat di sekeliling masjid. Dan ini Mbak Yu jumpai juga kursi untuk para jemaah yang mungkin tidak bisa sholat dengan berdiri. Disiapin kursi dan juga buat para difabel ya. Yuk sambil menunggu waktu, sekarang kita puter-puter di sini. Di depan ini atau di video ini ada mimbar. Dan ini yang sangat istimewa sekali. Ada beduk yang gede banget, suaranya bagus, keren. Dan ketika Mbak Yu di sini, kebetulan Mbak Yu duduk ngecas HP dan tempat pengecasan HP itu di samping beduk ini ya. Ini turis-turis pada antusias banget dan semua pengen nyoba mukul beduk ini loh. Menurut info guide, katanya kayu dari beduk itu didatangkan dari Kalimantan. Oke. Hai. Nah, berhubung waktu mendekati sholat zuhur, akhirnya Mbak Yu kembali ke dalam masjid untuk menunaikan sholat zuhur berjamaah. Terlihat di video para jemaah sudah mulai memasuki area masjid dan siap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Tuh dia Mbak Yu juga buru-buru. Ayo Mbak Yu, cepetan Mbak Yu. Setelah Mbak Yu menyelesaikan sholat zuhur berjamaah, Mbak Yu langsung merapat sekarang ke perpustakaan. Perpustakaannya ada di Masjid Istiqlal juga ya, masih di lingkungan masjid. Nah, ini dia perpustakaannya. Sebelum kita mau pinjam buku atau baca-baca, kita harus mengisi dulu, mengisi nama, nomor telepon, dan juga buku apa yang mau kita baca atau kita pinjam. Ini ngisinya sudah dipersiapkan komputer di sini. Untung ya Mbak Yu masih ingat cara makainya komputer itu gimana. Coba kalau nggak bisa, aduh apa nggak malu ya. Dan untuk bolo-bolo yang mempunyai atau membawa tas, ini disiapkan loker untuk bolo-bolo semuanya. Jadi kalau masuk ke perpustakaan tidak boleh membawa tas, tasnya harus dititipin. Nah, ini Mbak Yu dikasih kunci padahal nomornya 16. Yang diuklek-uklek nomor berapa itu? Nomor 13 kayaknya. Dan ini akhirnya Mbak Yu bisa buka dan langsung masuk. Inilah perpustakaannya. Banyak sekali ini koleksi-koleksi buku, ada untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Ada kamus, ada ensiklopedia, ada juga persepakbolaan, buku persepakbolaan, dan juga ada kamus-kamus, ada buku fikih, pokoknya komplit deh. Apapun yang Anda inginkan, semuanya ada di sini. Jangan ragu. Ayo mampir di perpustakaan di Masjid Istiqlal. Dan tentunya gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ini juga tersedia buku bacaan untuk anak-anak, putra-putri tercinta Anda. Ayo diperkenalkan putra-putri Anda ke perpustakaan untuk sayang dan senang membaca. Setelah dari perpustakaan, perut Mbak Yu kerucuk koyone wes luwe lapar ya. Dan Mbak Yu keluar dari perpustakaan, ternyata ya ini di luar masjid banyak sekali anak-anak TK yang konon ceritanya juga mau ini apa? Iya, mau wisata religi, ceritanya begitu rombongan dari TK mana Mbak Yu nggak tanya ya.
Terlihat sekali semua adik-adiknya pada bersemangat 45. Oke, bolo-bolo Mbak Yu makan nih ya. Mbak Yu mau cari soto dulu. Oh iya, untuk bolo-bolo nggak usah khawatir. Di sini juga ada food courtnya. Nah, ini dia yang di tenda-tenda ini food court makanan. Jadi nggak usah khawatir untuk bolo-bolo yang pengen makan semuanya tersedia di sini. Yang pengen souvenir, pernak-pernik, baju-baju juga ada ya, bolo-boloku. Nah, ini Mbak Yu makan di kaki lima di luar dari Masjid Istiqlal ya. Makan soto, peresin jeruk, hap karena kelaparan. Oke, untuk balo-balo semuanya, sampai di sini perjumpaan kita. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.